Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Publik. Tentu saja masih ada dua bakal calon kepala daerah dari Kota Serang, Pak Wahyu Nur Jamil dan juga Kang Nur Agis Aulia. Katanya pengen dipanggil Akang saja, baiklah. Dan pemirsa, di segmen 2 ini kita akan menampilkan video, kurang lebih 5 video, di mana video ini adalah aspirasi publik. Ada beberapa komentar dari warga Kota Serang. Dan video ini nanti akan dipilih oleh para bakal calon, terserah mau pilih nomor 1, 2, 3, atau 4, 5. Saat dipilih nanti kita akan tampilkan isi dari videonya ya. Kita langsung mungkin Pak Eko dari... sebelumnya kan tim Ruang Publik sudah mengumpulkan video aspirasi ya dari masyarakat. Dan tentu tugas dari bakal calon ini menjawab. Video itu 3 menit ya. Silakan. Langsung mengomentari 3 menit dimulai dari saat Bapak berbicara ya. Kita mulai dari Kang Nur Agis dulu. Silakan mau pilih, boleh ditampilkan dulu layarnya. Mau pilih nomor yang mana? 1, 2, 3 atau 4 atau 5? 2 ya. Silakan kita klik nomor 2 apa isinya dan kita dengarkan. Kayak kita orang kecil gitu ya. Jadi mintanya harapan kita orang mah yang aman-aman aja. Kayak apa tuh? Kayak alun-alun kan digusah-gusah gitu, misalnya kayak diurak-urak gitulah. Pikir saya mah yang penting mah aman-aman aja gitu, dikasih tempat yang bagus, yang layak, di mana dagang yang bagus gitu aja buat pemimpin kita mah gitu aja. Itu orang nasibnya nggak tahu nangis apa kayak mana, kan nggak tahu orang nyari duit kayak mana ya, susah gitu ya gitu. Baik. Tapi bajunya di Beatle ya. Iya, seru sekali. Silakan, barangkali Pak Agis ingin berkomentar. Aman-aman saja, mungkin tempat dan lokasinya, karena beliau adalah pedagang asongan, ya? Kalau tidak salah seperti itu. Dimulai dari saat Bapak berbicara 3 menit, silakan. Ya, pertama memang kita harus mengembalikan alun-alun sebagai sebuah tempat yang sebagaimana mestinya. Itu yang paling penting. Sehingga apa? Kemudian ini menjadi ruang publik yang harusnya nyaman untuk masyarakat gitu. Nah, konteksnya tadi kalau memang tadi yang dikeluhkan adalah pedagang kaki lima atau pedagang asongan ini mungkin aman-aman itu mungkin karena kena razia atau apa begitu ya. Tapi yang jelas memang ini harus ada penataan yang clear. Di mana pusat olahraganya. Kemudian bagaimana kemudian menetralisir bahu-bahu jalan supaya rapi, tertata begitu. Nah, kemudian kita juga harus kasih ruang tuh bagaimana di mana tempat-tempat kemudian UMKM, pedagang kaki lima itu bisa berjualan begitu. Nah ini sebenarnya ini kalau memang ini sudah ada tempatnya, kemudian itu bisa tersosialisasikan, kemudian kita rapihkan, konsistensi sebenarnya bisa terselesaikan gitu. Sehingga nggak ada lagi, karena kan memang yang selama ini terjadi kan kesannya kucing-kucingan begitu. Ya karena memang mungkin dari kedua belah pihak juga tidak melakukan sosialisasi, tidak melakukan komunikasi dengan baik yang benar begitu. Artinya ya bisa jadi karena PKL itu atau pedagangan asongan itu tidak tahu begitu. Batasannya seperti apa, kemudian tempat-tempat yang memang bisa untuk mereka berjualan gitu ya, supaya tidak menyebabkan kekumuhan, kotor atau dan segala macamnya. Nah, jadi ini yang kemudian perlu kita ini kan, dan yang jelas ya sebenarnya nanti kita bisa melakukan komunikasi yang cukup efektif begitu. Artinya ya kita bisa undang seperti apa gitu kan, aspirasi dan segala macam, sehingga ruang mereka untuk beraspirasi juga kita kasih yang seluas mungkin gitu. Sehingga kemudian yang nggak ada miss, tidak ada kejar-kejaran dan segala macamnya begitu. Saya kira itu mungkin kalau komentar dari saya. Boleh, berikan aplaus yang meriah untuk baik Pak Wahyu Nur Jamil memilih nomor ya. Ya, silakan. Silakan. Dibuka dulu boleh, ditampilkan layarnya. Silakan Pak, nomor 2 sudah dipilih. Ya, bismillah nomor 1. Nomor 1. Iya. Udah berpisah dari Jawa Barat, udah berapa puluh gubernur, udah berapa puluh tahun. Alun-alun atau Serang-Serang ini seharusnya udah kayak Surabaya. Ternyata kota Serang ini, waduh, sangat ancur-ancuran. Aset-aset pemerintah Serang banyak dimakan oleh oknum-oknum yang tidak jelas. Kayak parkiran gitu. Parkiran itu harus masuk ke Pemda, kas daerah untuk hak rakyat Kota Serang. Iya. Baik, silakan Pak Wahyu. Dimulai dari saat Bapak berbicara, 3 menit. Ya, terima kasih. Nah, sebetulnya yang tadi disampaikan itu mengena betul. Tadi saya sudah sampaikan bahwa
apa yang disampaikan masalah aset, bagaimana aset pemerintah daerah itu ada dikuasai oleh pihak ketiga, baik Gedung Juang, Kepandaian, Pasar Lama, gitu. Dan alhamdulillah sekarang Kepandaian baru 3 bulan saya masuk itu dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Tadinya oleh pihak ketiga. Punglinya berapa yang terjadi di situ? 400.000 per bulan Betul. kepada para pedagang. Sekarang bisa ditanya kepada para pedagang, ada nggak pungli? Nggak ada. Pasar Lama itu aset pemerintah. Tapi lihat keadaannya, sudah dikuasai oleh pihak ketiga. Orang mau dagang dipungut 15 juta loh. Orang mau dagang dipungut di situ. Dan itu baru mereka mau dagang. Setelah itu tiap harinya mereka dipungli habis-habisan. Nah kalau tadi yang disampaikan bahwa parkiran dan segala macam itu realitanya, maka alhamdulillah kami dengan kerja tim itu kami kerja konkret. Saya membiasakan diri bahwa memetakan dulu masalahnya. Dan masalah yang terjadi di pasar-pasar itu adalah selain itu dikuasai oleh pihak ketiga, itu juga dipungli oleh orang. Kan sebetulnya kita tahu semua nih, gitu. Pak Agis juga mungkin tahu karena menjabat sebagai di DPRD gitu. Tapi ada nggak yang berani untuk mengeksekusi itu? Nggak ada. Dan alhamdulillah 2 hari saya menjadi Kepala Dinas Koperasi UKM Perindak, 9 orang itu yang kita keluarkan karena terindikasi mereka itu orangnya tidak ada tapi honornya ada. Dalam 2 minggu saya menjadi Kepala Dinas Koperasi UKM Perindak, kita mengatasi pungli di Pasar Kepandaian. Tahun lalu kita masuk ke Pasar Lama, kita rubah Pasar Lama sebagai ruang publik, tempat kuliner, dan kita mengentaskan pungli minimal 3 juta per bulan yang dipungut dari para pedagang. Nah sekarang penyakitnya tahu semua kok. Cuman ada yang berani nggak? Bagaimana kami sampai jam 3, jam 4 pagi tuh menjagain para pedagang. Bagaimana kami itu coba melindungi mereka dari pungli. Ada yang tahu nggak? Satu lampu itu mereka bayar Rp4.000. Kalau mereka pakai lampu 20.000 kali 30 hari 600.000. Bukankah 600.000 itu bisa menjamin kesehatan mereka melalui BPJS? Ada nggak yang peduli ke mereka? Nggak ada. Dan saya bukan katakan nanti, tapi kami sudah melakukan itu sekarang. Bagaimana pungli-pungli itu. Dan sekarang dengan kerapihan-kerapihan yang ada, PAD yang biasanya 1 tahun itu dihasilkan oleh dinas itu cuma 700 juta. Dalam 1 tahun kami bekerja di Dinas Koperasi UKM Perindak, itu naik sampai 4 kali lipat, 2.560 juta. Dengan cara apa? Mengataskan pungli dan memperbaiki sistem. Baik. Begitu. Sudah habis waktunya, Udah luar habis ya. biasa. Boleh Berikan tepuk tangan? aplaus yang meriah. Pungli itu apa? Infak ya, iuran faksa ya. Iya, betul. Mbak Lilik, kita tahu trias politik kan ada 3 ya kekuatan politik Ya. itu. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif, ada sekarang netizen. Oh, ada yang Makanya harus terbaru ditambah ya. lagi videonya ya. Iya. Ditanggapi lagi videonya. Tentu saja, karena baru Satu lagi tadi ya? 2 video, Baru 2 video masih ya? ada video yang lain. Kita kasih kesempatan Kang Agis lagi, silahkan Milih nomor lagi. pilih nomor kembali. Nomor 3. Nomor 3. Kita langsung play. Pengennya sih kalau bisa memensejahterakan rakyat kecil. Iya. Ini mah kadang-kadang udah jadi udah lengkang-lengkang. Gitu. Jadi kesannya awal pertama mengemis-ngemis minta dukungan. Kalau udah jadi mah begitulah. Ya, katanya awal pertama-tama mau jadi bakal calon ngemis, tapi kalau udah jadi ya udah katanya. Habis Mantap makan belum sekali. minum ya. Iya. Habis makan belum minum itu. Seperti ya, kumur-kumur gitu. Silakan, Pak Agis, dimulai dari sekarang 3 menit. Ya, jadi memang ini yang saya hadapi juga sebenarnya ketika memutuskan masuk ke bursa calon kepala daerah begitu kan. Wah, kalau udah jadi pasti ninggal dan segala macam begitu kan. Tapi sebenarnya kan memang ini bisa jadi karena pengalaman sebelum-sebelumnya begitu. Tapi saya yakinkan lagi ketika saya di 2019 terpilih begitu ya. Khususnya di Dapil 2 bisa cek begitu ya, apa kemudian saya meninggalkan enggak itu. Nah, makanya ketika di periode 2024 saya terpilih lagi. Sebenarnya kan indikator bahwa ternyata bisa dipercaya begitu. Nah, artinya apa? Artinya ketika memang ini yang menjadi bayangan, pikiran, kemudian perasaan masyarakat ketika udah jadi ditinggal atau cuman dorong mobil mogok tuh yang saya sering mendengar. Nah, itu karena memang
politik sebelum-sebelumnya ini. Nah, tapi insya Allah kalau saya sih sudah di 2019, kemudian terpilih lagi 2024 itu sebenarnya sudah menjadi indikator bukti bahwa saya tidak meninggalkan begitu. Dan memang kalau lihat dari perjalanan saya begitu, karena memang sebelum menjabat pun begitu, ya aktivitas sosial saya sudah banyak gitu. Aktivitas kegiatan di luar kedewanan gitu udah banyak terkait tentang kepedulian kepada masyarakat. Seperti misalkan sampah, ada bank sampah, saya termasuk pegiat bank sampah. Kemudian pembinaan, pendampingan pelaku UMKM, khususnya anak-anak muda begitu, startup dan segala macamnya, kita mulai didik mulai dari nol sampai jadi sekarang itu luar biasa banyak sekali gitu. Nah, artinya memang karena bagi saya tadi sekali lagi bagi saya jabatan itu amanah, akan diminta pertanggungjawabannya. Dan saya selalu berikhtiar bahwa ketika jabatan yang kemudian saya emban ini tidak bisa melipat gandakan kebaikan, sebenarnya ya apain begitu. Dan terus terang begitu kan, saya memang ini setelah saya pikir-pikir, oh ternyata momen 5 tahunan. Jadi ketika saya sudah enak menjadi salah satu pegawai BUMN, saya mundur. Kenapa? Karena saya pengen bersama dengan masyarakat, saya ingin membantu lagi. Udah enak-enak nih 2019 nih ya. Jadi ya bisnisnya lagi tumbuh dan segala macam, bahkan banyak kontrak-kontrak gitu, bahkan ada kontrak beberapa stasiun televisi gitu ya untuk program pertanian peternakan begitu ya. Tapi kemudian saya memutuskan untuk saya tinggalkan itu, nyalon gitu, yang membuat banyak orang bahwasanya wah kalau jadi politik segala macam. Tapi akhirnya kemudian kita buktikan bahwa ternyata ketika diberikan amanah, kemudian kita bisa memberikan sesuatu yang lebih baik ke masyarakat lagi dan lebih banyak lagi yang bisa kita tolong. Nah, akhirnya kemudian menjadi ini. Nah, jadi ini menjadi kecanduan begitu. Oh, ternyata ini ketika dikerjakan dengan baik, amanah, gitu, insya Allah begitu. Nah, ini yang menjadi catatan gitu. Artinya tidak semuanya ketika orang terpilih itu meninggalkan. Gitu. Artinya masyarakat juga harus tahu bahwasanya cari aja orang yang memang betul-betul punya integritas, yang memang dia lahir dan memang track recordnya sebelum-sebelumnya itu sering gitu ke masyarakat, membantu dan segala macam. Nah, ini yang harusnya menjadi tolak ukur ketika masyarakat memilih. Baik, boleh tepuk tangan untuk Kang Agis. Ya. Luar biasa sekali ya. Tidak semua orang terpilih itu meninggalkan. Gitu, ini menarik, jabatan bukan anugerah, tapi amanah. Ya. Yes. Masih ada satu kesempatan lagi? Baik, kita langsung persilahkan Pak Wahyu untuk memilih tinggal nomor 4 dan 5. Nomor 5 boleh. Nomor 5. Sekota Serang ini ya pengennya lebih indah lagi, lebih rapih lagi ya. Jalanan itu tidak ada sampah-sampah, terutama sampah di Gunung Sari itu ya. Jangan buang sampah sembarangan. Yang pembuangan sampah Cilowang itu ya. Kalau bisa ya dirapihin lagi lah gitu ya. Jangan buang sampah di pinggir jalan gitu kan. Kita kan baunya juga nggak enak. Kita kebagian baunya juga kan daerah Gunung Sari itu kan. Baik, silakan Pak Wahyu dimulai dari sekarang 3 menit. Baik, terima kasih. Saya pernah menyampaikan begini. Kekumuhan kota Serang itu dimulai dari dalam kotanya sendiri. Dan itu juga diakui oleh masyarakat. Tidak hanya sampah, tetapi bagaimana para pedagang acak-acakan. Jadi kalau tadi misalkan ada yang mengeluh, misalkan pedagang itu sebetulnya bukan dikejar-kejar pungli, tapi dia dikejar-kejar oleh preman, oleh pungli gitu. Dan termasuk bagaimana kita mengatasi masalah sampah. Karena kan kalau kota itu kan tipikal masalahnya sama. Kemacetan, polusi, termasuk sampah di situ gitu ya. Nah, sampah itu harus diurai dari unit terkecil. Nggak bisa sampah itu cuma diangkut di pembuangan nanti dan dibuang di TPA, di tempat pembuangan akhir. Tapi bagaimana dari sampah itu, satu kita bisa mengurai, dua di situ ada nilai ekonomi. Nah, maka ke depan selain memang kita melengkapi fasilitas sampah di ruang-ruang publik, kita juga harus mulai pemerintah daerah itu mampu mengurai sampah di unit terkecil. Banyak kota kabupaten yang sudah berhasil mengurai itu. Salah satunya di Madiun. Bahkan di Madiun itu selain dia mampu mengurai sampah, dia juga mampu mempekerjakan orang-orang di situ. Dengan membuat apa? Dari sampah itu dia jadi paving block. Dari sampah itu dia jadi aspal. Ilmunya sudah ada, tinggal kita belajar, amati, tiru, modifikasi gitu. Nah, nanti baru sisa hasil akhirnya baru dibuang ke TPA. Apakah di TPA juga cukup hanya dibuang saja terus dikeruk-keruk? Enggak. Gitu. Banyak teknologi sekarang ini yang bisa kita gunakan, tinggal kita mau atau tidak gitu. Nah, masalah sampah, saya tertarik di kota atau Kabupaten Madiun itu sampah itu diurai
ya, dipekerjakan orang-orang, entah itu melalui RT, RW, kelurahan dan segala macam. Tapi ada satu tempat yang dia mengurai sampah yang hasilnya itu jadi paving. Ya. Coba bayangkan kalau kita punya BUMD Kota Serang yang ngurusin masalah sampah spesifik. Dan di situ ada nilai ekonomi dari penguraian sampahnya. Bukankah itu bisa menghemat anggaran pemerintah untuk paving-paving di jalan desa, di kampung-kampung, di ruang publik? Anggaran itu bisa kita hemat, ya. Dan bisa dijual menghasilkan lagi buat pemerintah daerah, gitu. Nah, oleh karena itu tadi saya sepakat bahwa sampah di ruang-ruang publik, di jalan-jalan itu, dan satu lagi yang paling penting adalah edukasi masyarakatnya. Kami sekarang menertibkan pasar lama, sampahnya masyarakatnya cuek aja tuh, gitu. Pak katanya minta sampah ini, oke nanti kita siap sediakan, tapi tetap aja. Artinya tidak hanya perilaku pemerintahnya yang harus dirubah, tapi juga edukasi masyarakatnya bahwa sampah itu tanggung jawab kita semua, Gitu. Baik, boleh tepuk tangan. Menarik ya. Menarik sekali ya Pak ya. Musibah menjadi berkah. Iya. Sudah menjadi cuan sampah itu ya. Betul. Tentu. Betul. Baik, kalau tadi kita sudah mengomentari video, Betul. masih ada juga komentar dari warganet. Warganet. Sudah siap ditampilkan komentar dari warganet? Barangkali kita tunjuk siapa dulu yang akan mengomentari. Boleh. 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 Boleh barangkali. Nih, Pak Wahyu dulu Ya, ya. Pak Wahyu dulu Jamil. gantian ya. Silakan. Saya kira mau Baik. disuruh gamsut. Silakan. Ya, Dari IG. dari IG. Ya, ini dia. Tidak terbaca. Baik. Dari tahun jebot, angkot trayeknya acak-acakan. Untuk sekarang ada ojek online. Kalau nggak ada udah bubar nih kota. Oh, baik. Silakan Pak Wahyu. 3 menit. Ya, salah satu fokus saya kalau Allah meridhoi saya itu menjadi wali kota. Kota Serang itu dengan luasan panjang jalan yang memang sebegitu-begitu aja gitu ya. Maka tipikal kota kemacetan itu juga pasti terjadi gitu. Ditambah lagi Kota Serang ini, angkot ini dia trayeknya, rutenya juga acak-acakan. Dengan modal 1 jari itu dia bisa mengangkut orang kemana aja gitu kan. Nah, ke depan yang pertama yang harus dilakukan oleh Kota Serang itu adalah berani untuk beralih kepada transportasi publik gitu. Tidak hanya untuk perjalanan masyarakatnya, tapi juga bagaimana sekolah-sekolah itu kita linearkan, itu kita fasilitasi terintegrasi supaya mereka itu bisa menggunakan transportasi publik. Trayeknya kita siapkan, shelternya kita benerin yang bagus, yang menarik, dan kalau memungkinkan bekerja sama dengan BUMN gitu ya, Damri kah atau apakah gitu ya. Pemerintah Kota Serang harus mau mengalihkan dari angkot-angkot yang ada ini, itu sistemnya sistem gaji. Jadi mereka tidak lagi menunggu, gitu. Tapi dia sudah waktu per waktu. Ketepatan waktu mobil itu berjalan itu sudah terukur. Nah, kalau transportasi publik sudah nyaman seperti itu dan mobilnya juga mobil ber-AC, saya kira nanti masyarakat yang akan menikmati. Jadi nggak ada lagi cerita bahwa trayeknya acak-acakan, enggak. Semua trayeknya sudah diatur, shelternya sudah diatur, gitu ya. Dan mobilnya juga dibagusin. Sistem supirnya sistem gaji, gitu. Kenapa tidak? Dan itu dilingkan dari satu shelter ke satu shelter sampai ke terminal, gitu. Nah, dengan seperti itu maka tertib jalannya transportasi itu sudah bisa diukur dan masyarakat mampu menikmati transportasi publik yang memang itu diciptakan oleh pemerintah daerah untuk melayani masyarakat Kota Serang, gitu. Baik. Mari tepuk tangan. Satu lagi, masih Ya. ada komentar dari warganet. Baik. Boleh kita tampilkan? Iya. Ini yang akan ditanggapi oleh Kang Agis. Siap. Kepada Balon, apakah ada ada program program kerja untuk membenahi pasar di Kota Serang? Sebenarnya ini program kerja Pak Wahyu ya tadi. Boleh Kang Agis. Keren ya. tipologi warganet itu Ya. kritik sosial dan provokatif, Iya, betul. wajar ya. Silakan. Ya, terkait pasar. Jadi kalau saya begitu kan, memang ini ya memang harus diambil alih dari pihak-pihak ketiga. Nah, makanya diambil alih pihak ketiga, kita
dorong untuk terciptanya BUMD pasar atau PD pasar. Kenapa? Kan selama ini sebenarnya kan perdebatan pihak ketiga itu kan antara preman A, preman B perbuatannya atau antara jawara A, jawara B begitu. Nah ketika ke si A yang ini biasa nih ya, kalau nggak dekat dengan nah akhirnya ya jalan tengahnya adalah ya sudah ini diambil alih oleh PD pasar. Nah barulah di situ kemudian kita membangun sistem ya pasar yang memang betul-betul kalau bayangan saya nih di pasar itu sebenarnya ke depan ya bukan hanya tempat transaksi jual beli gitu, tapi tempat-tempat rekreasi, hiburan gitu. Nah ini kita ya kalau di luar negeri atau di beberapa daerah di kota di Indonesia juga banyak. Nah ini yang kemudian kita kembangkan. Nah bagaimana kemudian untuk pembinaannya? Karena begini, pasar ini bagi saya ini sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat luar biasa begitu. Karena apa? Karena ribuan orang bergantung gitu kan hidupnya di situ. Nah kalau kita lihat kondisinya kan pasar Rau lebih banyak lebih banyak penjualnya dibanding pembelinya gitu kan. Artinya ada beberapa hal yang kemudian kita ini kan. Nah, makanya strateginya adalah satu kita tarik kembali kemudian kita siapkan PD pasar untuk mulai secara profesionalnya. Kemudian kita juga lakukan pembinaan pendampingan kepada pedagang supaya kapasitasnya juga bisa bertumbuh begitu. Nah, kemudian kita di branding pasarnya. Jadi nanti di Kota Serang ini ya kita ya harapannya nanti pasar itu tematik, pasar sayuran tuh di mana, pasar kuliner dan segala macam. Nah ini kemudian ini menjadi sesuatu yang nantinya bisa menjadi kebanggaan bagi Kota Serang. Nah, sehingga pasar lebih rapi, kemudian orang bisa banyak ke situ. Yang paling penting kan kesejahteraan para pedagangnya. Baik, ya luar biasa sekali. Luar biasa ya. Ya, Pak Eko dan juga bapak-bapak yang lain, tentu saja nanti kita akan kembali lagi usaha jeda berikut ini masih terus mengulik ataupun juga mengupas sosok humanis dari kedua bakal calon kepala daerah Kota Serang sesaat lagi.